Pemerintah resmi menerapkan analog switch off menuju TV digital sesuai aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski begitu masih ada saja lembaga penyiaran swasta yang protes dan membandel bahkan mengancam menempuh jalur hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas untuk menertibkan lembaga penyiaran swasta yang ogah-ogahan tunduk pada aturan. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Selamat sore Pak Usman. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Kang Bobi. Serta anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar Bobi Rizaldi. Selamat sore Mas Bobi. Selamat sore Mas Bobi. Halo Mas Bobi. Oke, sambil kita memperbaiki komunikasi kita dengan Bobi Rizaldi, saya mau ke Pak Usman terlebih dahulu. Mas Bobi, Anda bisa dengar? Jelas. Oke, Pak Usman meskipun pemerintah sudah menerapkan analog switch off di Jabodetabek, masih ada protes dari lembaga penyiaran swasta. Bagaimana kemudian tanggapan Kominfo soal protes ini? Iya, protes ini sudah kita jawab. Prof. Mahfud, Menko Polhukam yang mengkoordinasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menjawab juga. Di Kominfo juga sudah jawab protes tersebut begitu. Ya bahkan ketika stasiun televisi dimaksud mengancam, misalnya asalnya seperti itu atau akan atau berencana untuk menggugat, ya Prof. Mahfud juga sudah mengatakan ya kita tunggu begitu ya, kita tunggu. Nah jadi itu sikap kita terhadap stasiun televisi yang barangkali akan melayangkan gugatan dan sudah melayangkan protes dan juga sudah kami jawab begitu. Oke, Pak Usman, ini kan jajaran kabinet ya seperti Menkominfo, Pak Joni Plate, kemudian Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, terutama Pak Mahfud ya tampil terdepan dalam menanggapi protes dan juga kebandelan lembaga penyiaran swasta. Ada beberapa begitu ya. Ini apakah mencerminkan bahwa ini adalah perintah langsung dari Presiden, bahwa Presiden ingin bahwa Indonesia masuk ke dalam sistem digital, meninggalkan analog, dan itu memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Memang begitu ya Pak Usman ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke, ada bocoran mungkin perintah Presiden menanggapi protes-protes ini? Ya, intinya Presiden mengatakan ya kita coba selesaikan ya dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya, misalnya pada tanggal 2 November Kominfo sudah mencabut ISR, izin stasiun radio, ya, dan kemudian kami juga pada tanggal 2 November sudah melakukan pendekatan-pendekatan secara baik begitu ya, tetapi memang kita waktu itu di tanggal 2 itu masih menghindari istilahnya tindakan polisional, ya baru kemudian pada tanggal 3 Menko Polhukam menyampaikan pernyataan. Dan kemudian malam harinya stasiun televisi yang pada saat itu belum mematikan siaran analognya, kemudian malam harinya tanggal 3 itu mematikan siaran analognya, ya walaupun disertai tadi rencana untuk melakukan gugatan sembari melakukan protes-protes ya melalui surat terbuka, melalui media sosial begitu. Tetapi kami sekali lagi sudah menjawabnya dan ini memang perintah undang-undang ya sehingga ya Presiden juga menginginkan ini dilaksanakan dengan baik begitu. Baik, Pak Usman, ini kan mereka baru menurut setelah ada ancaman balik dari Menko Polhukam begitu ya, ada tantangan balik dari Menko Polhukam. Tapi kalau menurut Kominfo, protes dari salah satu lembaga penyiaran swasta ini apa alasannya? Karena memang mereka ini terlanjur nyaman dengan kepentingan bisnisnya dan tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi digital. Kesimpulannya memang ke situ ya Pak Usman ya? Ya tentu saja yang lebih tahu adalah stasiun televisi bersangkutan begitu ya. Tetapi sejauh yang kami ketahui ya lewat surat terbuka, misalnya alasan tidak siapan masyarakat begitu. Nah ini juga sudah kami jawab bahwa kita sudah
menyiapkan masyarakat, ya terutama masyarakat miskin yang berhak menerima set-top box gratis, itu sudah didistribusikan pada saat ASO tanggal 2 November sekitar 98%. Ya. Lalu kami juga membuat posko, kalau ada 2% yang kemudian melaporkan belum menerima set-top box, bisa datang ke posko tersebut dan akan kami berikan set-top box-nya. Kemudian untuk masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, kami juga sudah melakukan berbagai komunikasi publik, berbagai kampanye agar mereka mengadakan sendiri set-top box-nya atau TV digitalnya. Baik. Dan berdasarkan berita yang saya dengar dari satu stasiun radio, memang penjualan set-top box ini meningkat sekitar 75%. Ya, artinya sebetulnya dari sisi itu masyarakat ya. Kemudian alasan lainnya misalnya kalau dikatakan mengapa ASO ini tidak seluruh Indonesia, ya tidak serentak. Nah, kami sampaikan bahwa sebetulnya sudah ada 222 ya kota kabupaten yang sudah beralih ke TV digital begitu. Ada 292 lagi, ini sedang kami persiapkan, dan salah satu persiapan yang kita lakukan juga sebetulnya kontribusi stasiun televisi tersebut juga sebetulnya sangat menentukan. Sangat rendah ya, oke. Misalnya, ya distribusi set-top box stasiun televisi yang memprotes itu paling rendah ternyata begitu kan? Ya paling rendah. Nah, artinya dia sebetulnya protes kepada dirinya sendiri pada dasarnya begitu ya, kalau putusan seperti ini begitu. Nah, jadi itu yang kami ketahui. Tentu ada beberapa hal lain ya, tetapi yang lebih paham tentu saja yang melayangkan protes itu. Pak Usman, oke Pak Usman, artinya berlindung ataupun mengatakan bahwa kepentingan rakyat yang tertindas itu hanya alasan mengada-ngada saja ya, bahwa pada kenyataannya masyarakat juga mendapatkan STB ataupun set-top box dari pemerintah itu untuk yang masyarakat miskin, dan ada kewajiban dari stasiun televisi swasta untuk membagikan set-top box. Jadi berlindung di balik kepentingan rakyat itu hanya mengada-ngada saja alasannya menurut pemerintah, Pak Usman. Yang jelas program ASO ini atau peralihan dari TV analog ke digital justru untuk memenuhi hak masyarakat pada siaran televisi yang baik, yang berkualitas, yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah, berarti kan kalau dari sisi itu bertentangan kalau alasannya seperti itu. Justru kita untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Oke, saya ingin tanya ke Mas Bobi sebagai wakil rakyat yang harusnya bisa mendengar suara rakyat, mitra kerjanya Kominfo juga, dan sempat mengurusi soal undang-undang ini. Mas Bobi, ada alasan salah satu lembaga penyiaran swasta berdalih bahwa ini rakyat tertindas karena dengan kebijakan analog switch off kemudian banyak rakyat yang belum mendapatkan STB. Ini alasan yang mengada-ngada saja atau gimana sih Mas Bobi? Itu suara rakyat memang begitu? Mas Bobi mungkin masih di mute. Udah tes. Silakan. Ya, jadi secara substansi ya Mbak Rifana, bahwa digitalisasi penyiaran itu adalah suatu keniscayaan, yaitu hal yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dan beragam dengan konten yang baik. Nah, oleh karenanya ini pun sudah diamanatkan ada undang-undangnya dan sudah diberikan cukup waktu untuk mensosialisasikannya dari tahun 2020 sampai 2022. Nah, yang kami lihat ini, saya sebagai representasi masyarakat di Komisi 1, bahwa ada yang mencoba mempelintir bahwa keputusan MK itu tidak menyetujui adanya undang-undang Ciptaker klaster penyiaran digital ini. Dan itu disebutkan adalah masyarakat tidak terakses. Nah, kan ini belum bisa dibuktikan bahwa sekarang di daerah Jabodetabek ini pun merupakan suatu kebijakan, karena kalau dalam amanat itu harusnya secara nasional. Tetapi kan melihat bahwa migrasi dari konvensional analog itu menjadi digital kan memang memerlukan suatu proses yang mungkin 2 tahun ini tidak memadai. Nah, kalau saya melihatnya, kami melihatnya memang mungkin pasti akan ada ditemukan masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa mengakses. Nah, oleh karenanya ini
perlu juga disikapi oleh pemerintah. Kalau memang ada klaim bahwa masyarakat tidak mengakses, toh kan memang sudah dianggarkan atau dialokasikan slot untuk pemberian set-top box pada masyarakat terdampak. Ya ini Oke. tinggal disinergikan saja. Tetapi secara substansi tidak ada yang dirugikan. Kalau masyarakat yang tidak bisa mengakses karena tidak mampu, itu sudah ada programnya. Oke. Jadi saya rasa itu ya memang suatu alasan, tetapi itu bisa diselesaikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Oke, Mas Bobi, Anda melihat alasan yang dilontarkan oleh lembaga penyiaran swasta yang protes ini hanya karena merasa terusik, kepentingan korporasinya terganggu, tidak mampu bersaing dengan TV-TV yang ada atau bagaimana sih? Ya, saya ingin mencoba objektif ya, tidak masuk ke ranah subjektif apakah karena itu ada perhitungan komersial atau ada hal yang politis, tetapi secara objektif saja, kalau hanya segelintir dari mayoritas LPS yang meributkan hal ini, itu menurut saya sudah sangat tidak objektif. Oleh karenanya saya ingin mengembalikan kepada pemerintah untuk tetap tegas menegakkan peraturan yang sudah Oke. dibuat. Kalaupun ada dasar-dasar yang secara teknis legislasi yang harus mensesuaikan atau mensinkronisasikan dengan peraturan dan legislasi yang berlaku sekarang, itu adalah hal teknis. Tapi paling utama, aturan ini sudah dibuat, sudah disetujui oleh wakil rakyat juga dan juga oleh pemerintah. Jadi sudah hampir tidak ada hal yang perlu untuk merubahnya. Dan juga hal digitalisasi penyiaran ini secara prinsip adalah hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Oke, ini bagaimana nih Pak Usman? Kalau menurut Mas Bobi, pemerintah harus tegas ini menertibkan yang bandel-bandel ini, menertibkan dan juga menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Jadi ya tentu saja pemerintah tegas ya, pemerintah tegas, dan ketegasan ini kan sudah hasilkan ya mereka akhirnya pada tanggal 3 November terlambat sehari memang itu sudah beralih ke digital di Jabodetabek. Nanti pemerintah ini kan akan melanjutkan terus ASO di daerah-daerah lain, ini sedang kami persiapkan. Nah, nanti kalau kata stasiun televisi tersebut di daerah tersebut ya masih bandel, tentu saja kami akan tegas. Yang kita butuhkan pada saat ini adalah partisipasi atau keterlibatan dari stasiun televisi swasta yang tadi disebut sempat bandel itu untuk mengikuti aturan pemerintah, artinya dia ASO di daerah mana nanti ASO ini akan berlanjut begitu. Oke, pemerintah tidak akan masuk angin ya, Pak Usman akan menegakkan aturan, mencabut izin kalau memang LPS tersebut, lembaga penyiaran swasta tersebut kemudian bandel. Karena ketegasan pemerintah ini sangat dinanti. Ya, seperti kemarin di Jabodetabek itu kan sudah kita lakukan, ya kita cabut ISR-nya. Ya kita cabut ISR-nya, lalu kemudian ya dia akhirnya ikut bersiaran ke TV digital sehari setelah tanggal 2, artinya tanggal 3 malam begitu. Baik, ini bagaimana kemudian DPR menyarankan kepada pemerintah untuk bisa menghadapi ataupun mengantisipasi gugatan yang akan dilontarkan oleh salah satu lembaga penyiaran swasta, tapi taruh jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong, dan juga anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Rizaldi. Saya mau ke Mas Bobi. Mas Bobi, apa bentuk ketegasan pemerintah yang harusnya diberlakukan untuk membuat LPS yang bandel ini tunduk? Kalau menurut DPR apa bentuk ketegasannya? Kalau kemarin kan sudah sempat dicabut tuh ISR-nya di Jabodetabek, ini ke depannya apa? Karena kan mereka terus-menerus mendengungkan narasi-narasi yang membuat publik ini bingung. Silakan Mas Bobi. Masih di mute. Ya, jadi kalau di Kominfo ini kan bukan sebagai penegak peraturan saja, tetapi juga harus melakukan pembinaan juga. Oleh karenanya perlu diidentifikasi lagi apa yang menjadi dasar mereka melayangkan gugatan. Kalau misalkan dikatakan itu masyarakat yang terdampak tidak bisa mengakses,
kita bisa lihat apakah kewajiban untuk menyediakan STB yang merupakan bagian dari LPS itu sudah dilaksanakan atau tidak. Oke. Kalau sudah diproduksi tetapi tidak didistribusikan, ya apakah ada kelonggaran untuk memberikan distribusi. Tetapi kalau memang semuanya itu ternyata memang ibaratnya bahasanya itu ya memang Sukarela. semua persyaratan waktu migrasi ini sudah 2 tahun tidak dilaksanakan juga, memang yang syarat yang paling bentuk ketegasan itu ya untuk menghentikan siaran analog tersebut Oke. secara paksa. Oke, Pak Usman, Itu adalah terakhir. oh itu Ya. yang paling terakhir ya, menghentikan siaran analog secara paksa. Artinya pemerintah harus mengambil langkah itu. Apakah pemerintah mempertimbangkan opsi itu kalau pendekatan persuasif ini tidak bisa dicapai? Iya, iya. Jadi betul sekali dikatakan Kang Bobi tadi, Kominfo ini kan sifatnya lebih administratif ya, mencabut ISR-nya. Ya, tetapi bukan berarti kami berhenti di situ. Misalnya tanggal 3 malam ya kita juga sudah siapkan ya Kominfo dengan Mabes Polri. Ya dengan Mabes Polri karena yang mematikan siaran analognya kan stasiun televisi itu sendiri kan dari pemancar mereka kan begitu kan. Ya. Nah, ya kita sudah menggandeng TVRI ya kalau dia ya dengan pendekatan persuasif tadi itu dengan pencabutan ISR tetap tidak mau mematikan analognya, kita sudah siap dengan Polri ya tanggal 3 malam waktu itu. Nah, ini akan kami lakukan juga di daerah-daerah lain nanti kalau ternyata stasiun televisi itu masih membandel begitu. Oke, itu menggandeng Polri adalah langkah yang cukup progresif ya yang dilakukan oleh Kominfo. Tapi bagaimana kemudian Kominfo membantah narasi-narasi yang beredar? Ini kan narasi-narasinya didengungkan terus ya oleh salah satu lembaga penyiaran swasta sehingga menimbulkan kebingungan Pak di masyarakat. Masyarakat ini terbelah. Bagaimana kemudian membantah ataupun mengantisipasi narasi-narasi yang didengungkan ini? Iya, iya kami juga melakukan bantahan-bantahan ya, meluruskan informasi yang tidak benar di media sosial, ya termasuk informasi yang tidak benar yang disampaikan melalui stasiun-stasiun televisi bersangkutan begitu ya. Kita jawab terus ya, kita jawab terus di media sosial, baik melalui keterangan pers ya, misalnya kemarin saya baru mengeluarkan pernyataan pers bahwa tidak benar ASO ini merugikan ya, malah ini mendatangkan manfaat baik bagi industri, bagi masyarakat dan juga bagi negara begitu. Ya, jadi ini kita jelaskan semua kepada masyarakat secara intensif ya sampai tadi ya beberapa jam lalu kita masih terus menjawab ya apa yang ya menjawab katakanlah serangan mereka begitu kepada pemerintah dan Kominfo termasuk juga melalui publik ya, melalui publik ya. Misalnya kemarin saya berdialog di stasiun televisi tersebut dan dia menampilkan seorang yang katakanlah mengeluh begitu bahkan memprotes karena dia tidak bisa nonton TV karena analognya dimatikan, itu saya langsung saya bilang besok saya drop itu set top box ke sana begitu kan. Kemarin hari Sabtu sudah saya drop itu set top box buat orang yang tadi ditampilkan oleh stasiun televisi tersebut begitu. Padahal kan semestinya itu juga menjadi kewajiban TV tersebut. Dari stasiun TV tersebut ya. Iya betul ya, apalagi posisi rumah orang tersebut itu dekat sekali dengan stasiun televisi tersebut ya. Tapi sudahlah, kami ingin menunjukkan ya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa oke, kita juga aware kok terhadap, kita juga peduli kok terhadap masyarakat yang tidak mempunyai set top box. Kendati mungkin kalau kita periksa ya, kita juga belum tahu apakah dia masuk ke dalam rumah tangga miskin begitu. Ya, tetapi ini kan juga harus kita jaga ya, jangan sampai nanti seolah-olah semua orang mendapatkan gratis set top box itu begitu. Karena harga set top box lebih murah dibandingin kuota internet begitu logikanya ya, Pak Usman. Iya betul sekali. Mas Bobi, kalau narasi-narasi yang menyesatkan ini terus muncul dan didengungkan oleh salah satu lembaga penyiaran swasta, apakah ini akan nanti membuat masyarakat juga kebingungan, akan ada mistrust? Anda melihatnya seperti itu? Atau masyarakat sekarang udah cerdas nih Mas Bobi? Ya, narasi-narasi tadi kan disampaikan oleh Pak Dirjen tadi kan
disambut juga dengan kontra narasi. Kalau sifatnya itu masih wacana, diskusi, kita mungkin masih bisa menerima. Tapi jangan sampai narasi-narasi yang disampaikan itu berupa fitnah dan penggiringan terhadap pembangkangan terhadap peraturan pemerintah. Itu yang tidak boleh. Kalau itu sudah bisa masuk unsur pidana. Kalau narasi karena banyak masyarakat yang tidak terima, ya tinggal dicek apakah Kominfo benar yang tidak diterima ini. Oh ya udah kita kasih set-top box-nya kan seperti tadi yang disampaikan Pak Dirjen, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah mulai menghasut masyarakat untuk melawan regulasi ini, melakukan pembangkangan, nah itu yang sudah ada pasalnya itu di KUHP. Oke, itu bisa terjerat pidana ya. Mas Bobi, terakhir Pak Usman, langkah pemerintah dalam mengantisipasi gugatan hukum dari lembaga penyiaran swasta seperti apa? Iya, kita masih menunggu ya. Ya, kita masih menunggu apakah betul ya mereka akan melayangkan gugatan. Tetapi kami sudah secara internal ya mendiskusikan. Misalnya pada tanggal 2 November, beberapa jam sebelum kita melaksanakan seremonial ASO, saya sudah berdiskusi dengan Prof. Mahfud, dengan Menkominfo juga. Ya, karena memang narasi yang mereka mainkan adalah bahwa ini melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kita sudah siapkan jawabannya, bahkan Prof. Mahfud juga sudah menyampaikan jawabannya ya, bahwa kebijakan ASO ini sudah dilakukan ya, sudah direncanakan sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu misalnya mereka juga mempersoalkan dari sisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2022. Kami juga sudah siapkan jawabannya. Di situ dikatakan bahwa satu frekuensi itu satu siaran. Iya, saya sampaikan ini bukan analog lagi, bukan bicara frekuensi, ini berbicara box ya. Dan posisi Undang-Undang Penyiaran juga sedang dalam revisi begitu ya. Jadi kita sudah siapkan langkah-langkah, maksud saya jawaban secara hukum juga sudah kita siapkan ya. Tetapi itu kan nanti di pengadilan kalau memang mereka jadi betul-betul menggugat begitu. Oke, kita tunggu ketegasan pemerintah dalam menertibkan lembaga penyiaran swasta yang membandel dan tidak mau menjalankan kewajibannya juga membagikan set-top box untuk masyarakat miskin, bahwa itu adalah tanggung jawab dari LPS tersebut. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi. Saya selalu Pak Usman dan juga Mas Bobi. Terima kasih Rifana. Terima kasih Kang Bobi. Pak Dirjen, makasih.